Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita percaya bahwa setiap kita dalam keadaan baik dan semua diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur pada Engkau Bapa. Setiap keberadaan kami pada hari ini Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena anugerah-Mu yang terus Engkau jagai setiap kami, Engkau pelihara setiap kami Tuhan. Melindungi setiap kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami, Engkau mengurapi hamba-Mu juga Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita akan masuk dalam pesan Tuhan minggu ini, yaitu tentang kerajaan siapa yang kita presentasikan. Kerajaan siapa yang kita representasikan. Oke, sebelumnya saya akan kesaksian Bapak Ibu. Saya teringat di tahun 2020 waktu dulu, setelah saya sekolah, setiap mahasiswa itu diutus ke daerah tertentu oleh sekolah. Nah, waktu itu saya didapat tugas pengutusan di daerah Situbondo, daerah Banyuwangi, Situbondo, Asem Bagus. Nah, sebelum pengutusan itu, setiap dosen-dosen dan rektor itu mendoakan setiap mahasiswa yang ada, yang siap untuk diutus. Nah, setiap mahasiswa mereka berlutut semua, kita berdoa, dan setiap mahasiswa diurapi oleh para dosen dan rektor. Nah, setelah mereka diurapi, saya diurapi, lalu kami mendapatkan satu pesan daripada rektor itu sendiri, dan beliau berpesan seperti ini. Ingat, kalian ini semua diutus. Kalian itu membawa nama Tuhan. Ingat, kalian itu diutus. Kalian membawa nama alma mater sekolah. Nah, ketika saya teringat ini, sangat penting sekali kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang dipercaya Tuhan, bahwa setiap tindakan kita, bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu sebenarnya itu membawa nama Tuhan. Itu membawa alma mater kerajaan sorga. Nah, mari Bapak Ibu kita buka di dalam 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Nah, kata utusan Kristus dalam terjemahan lain atau bahasa lain itu artinya dalam bahasa aslinya yaitu duta besar. Nah, bicara tentang duta besar, itu adalah satu utusan diplomatik. Satu utusan diplomatik yang dikirim oleh sebuah negara. Nah, kita sebagai utusan Kristus Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang pemercaya Kristus, kita adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah diutus oleh kerajaan Allah, dikirim untuk sebuah misi. Nah, misi di mana? Di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, ternyata keberadaan kita di dunia ini bukan hanya sekedar ada. Kita berada di dunia ini bukan hanya sekedar diciptakan saja. Tuhan menciptakan kita hanya sekedar menciptakan saja. Tetapi ada sebuah tujuan yang Tuhan taruh dalam setiap kita. Ada sebuah maksud atau rencana Tuhan yang Tuhan taruh dalam setiap kita anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk merepresentasikan kerajaan Allah itu sendiri. Untuk merepresentasikan Allah itu sendiri, kerajaan surga itu sendiri melalui kehidupan kita, melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, berarti kan
Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ada sesuatu yang harus kita bawa. Ada sesuatu yang harus nilai-nilai yang harus diterapkan dalam setiap hidup kita. Yaitu apa? Nilai-nilai kerajaan sorga. Nah, mari kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Saya belajar, kita semua belajar. Kita membawa visinya Tuhan. Kita membawa visinya Tuhan, yaitu apa? Yaitu tentang gambaran penggenapan sebuah rencana Allah dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Sebuah gambaran penggenapan rencana Allah dalam kehidupan orang-orang percaya. Allah mempunyai satu rencana, Allah mempunyai satu tujuan atau gambaran yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Nah, artinya Allah mau bekerja dalam kehidupan kita. Itu bersyukur banget. Allah mau bergerak melalui kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Wow, ini kan luar biasa banget. Allah mau bergerak melalui hidup kita. Allah mau bergerak melalui cara pandang kita. Allah mau bergerak melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Nah, ini menjadi sebuah perenungan bagi saya, Bapak Ibu. Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita semua. Nah, selama kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu, selama kita berada di dunia ini, selama kita menjadi orang percaya, kerajaan siapa yang kita representasikan? Dan Alkitab jelas di dalam Filipi 3 ayat 20. Di dalam Filipi 3 ayat yang 20 bagian A itu sangat jelas dikatakan apa? Karena keluarga negaraan kita adalah di dalam sorga. Karena keluarga negara kita adalah di dalam sorga. Ini sangat jelas bahwa kerajaan kita itu adalah kerajaan sorga, di mana kita harus merepresentasikan kerajaan sorga itu sendiri. Nah, Bapak Gembala sudah sampaikan, seringkali kita mengakui dan kita berkata bahwa saya adalah utusan kerajaan Allah, bahwa saya adalah utusan kerajaan sorga, tetapi perilaku dan tindakan kita jauh daripada itu. Perilaku kita tidak mencerminkan kerajaan itu sendiri. Bapak Gembala sudah sampaikan itu. Artinya kita nggak bisa hidup sembarangan. Saya nggak bisa hidup sembarangan. Ketika Tuhan sudah memilih kehidupan kita semua, ketika Tuhan sudah menetapkan setiap kehidupan kita semua, kita nggak bisa bertindak secara sembarangan, Bapak Ibu. Karena ada sebuah nama yang kita bawa, yaitu nama Kristus. Ada kerajaan yang kita bawa, yaitu kerajaan sorga. Ada sebuah nilai-nilai yang harus kita bawa, kerajaan sorga itu sendiri. Nah, melalui pesan Tuhan minggu ini, Bapak Ibu, Tuhan ingin agar kita menyadari fungsi. Ada fungsi yang harus kita kerjakan. Ada fungsi yang harus kita lakukan. Kita menyadari fungsi kita, kita menyadari keberadaan kita di bumi itu seperti apa. Yaitu tadi itu merepresentasikan yang baik bagi kerajaan sorga. Nah, melalui pesan Tuhan ini menyadarkan saya dan mengingatkan saya kembali. Karena 2 minggu sebelum pesan Tuhan ini, ternyata ada tugas dari kampus, Bapak Ibu. Ada tugas dari kampus bahwa setiap bulan, setiap mahasiswa itu harus melakukan penginjilan. Dan itu harus dilaporkan setiap bulan. Nah, setelah itu dapat pesan minggu ini bahwa kerajaan siapa yang harus kita presentasikan. Wah, ini menjadi peneguhan. Ini menjadi peneguhan bagi saya bahwa ya begitu, orang percaya gak bisa diam aja.
Kita sebagai orang percaya, kita nggak bisa kongkol-kongkol diem aja tanpa sebuah reaksi, tanpa sebuah tugas yang sudah Tuhan emban dalam setiap kita, tanpa kita melakukan apa-apa. Ternyata kita harus bekerja. Kita harus pelayanan. Kita harus mengadakan memberikan kabar baik dalam kehidupan orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Kerajaan siapa yang kita presentasikan? Kita harus bergerak, Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk kita menjadi utusan-utusannya Tuhan yang benar? Bagaimana untuk kita menjadi utusan-utusannya yang benar? 2 Korintus 3 ayat yang 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Firman Tuhan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bagaimana untuk kita menjadi utusan-utusannya yang benar? Ternyata kita harus miliki kehendak dan pribadi seperti Kristus. Itu yang harus kita miliki. Miliki kehendak dan pribadi seperti Kristus. Saya percaya gini, setiap orang percaya maupun orang tidak percaya itu mempunyai kemauan, itu mempunyai kehendak, itu mempunyai keinginan dalam setiap kehidupan kita semua. Mempunyai satu rencana, mempunyai satu planning dalam kehidupannya. Tetapi kita harus tahu prioritas dalam hidup kita masing-masing. Apa yang sudah Tuhan percayakan, apa yang sudah Tuhan utus, apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Ternyata kan kita harus memiliki kehendak dan pribadi seperti Kristus. Itu yang utama. Itu prioritas yang utama dalam setiap kita. Untuk menjadi utusannya Tuhan, untuk menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, kita harus mempunyai kriteria dan sesuai apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendaknya. Itu nggak mudah, Bapak Ibu. Manusia mempunyai kehendak, manusia punya keinginan, tetapi sebagai utusan Tuhan, kita harus memiliki satu prioritas, bahwa di atas itu ada kehendak Tuhan, bahwa di atas itu ada pribadi Kristus yang harus kita panut, yang harus kita teladani dalam hidup kita. Nah, artinya sebagai utusan-utusan Tuhan, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang dewasa secara rohani. Kita harus dewasa secara rohani. Kita harus paham siapa Kristus itu. Kita harus paham kerajaan daripada Allah itu seperti apa. Kita harus mengerti siapa pribadi Yesus itu dan siapa pribadi kita. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, seorang yang menjadi duta, contohnya duta wisata atau duta yang lainnya, dia harus dikarantina. Dia harus dikarantina beberapa minggu. Dengan tujuan apa? Supaya mempunyai satu persepsi yang sama, pandangan yang sama, bahwa kamu itu menjadi duta wisata contohnya. Misalkan menjadi duta wisata A. Dia harus memahami wisata apa yang dia pelajari. Misalkan wisata A, dia harus paham wisata A itu seperti apa. Apa kelebihannya? Apa kehebatannya wisata A? Dia harus mengerti. Dia harus menyelami seperti apa. Sehingga ketika ada orang bertanya, ada satu kesamaan dengan orang yang lain. Ada satu kesamaan visi. Ada satu kesamaan. Oh, ternyata wisata A itu seperti ini. Semua sama. Tujuannya sama. Nah, sama seperti kita Bapak Ibu. Kita harus memahami terlebih dahulu kehendak Allah itu seperti apa. Kita harus memahami terlebih dahulu
pribadi Kristus itu seperti apa. Kita harus memahami terlebih dahulu kerajaan Allah itu seperti apa. Nah, puji Tuhan, di gereja kami, gereja kita semua, gereja kita, gereja RDMB, kita punya pengajaran tentang dua kerajaan, kerajaan terang dan kerajaan gelap. Nah, setiap kita, utusan-utusan Allah, kita harus paham benar kerajaan terang itu seperti apa. Kerajaan Allah itu seperti apa. Kerajaan sorga seperti apa. Nah, betul, kita sudah dipanggil Bapak Ibu. Saya sudah dipanggil. Setiap kita sudah dipilih menjadi utusan-utusan Kristus. Nah, ternyata kan nggak sampai di situ aja. Ada langkah selanjutnya yang harus kita lakukan. Kita harus belajar. Kita harus semakin paham, yang saya katakan tadi. Kita harus semakin paham bagaimana tentang kerajaan Allah itu sendiri. Kerajaan sorga itu sendiri. Baru gini, kita benar-benar akan menjadi Kristus, utusan-utusan Kristus yang benar. Kenapa? Kita udah tahu basicnya. Kenapa? Kita udah tahu pribadi siapa yang mengutus kita. Kerajaan siapa yang mengutus kita. Nah, jangan sampai gini, kita mengaku-ngaku saya adalah duta kerajaan Allah. Saya adalah utusan Kristus, tetapi mungkin perilaku saya, mungkin perilaku kita semua, perilaku kita mungkin menyimpang dari apa yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, bagaimana itu dikatakan sebuah utusan kerajaan sorga? Sadari Bapak Ibu, saya harus menyadari, kita semua harus menyadari. Semakin kita menyadari pribadi kita, semakin kita menyadari siapa yang mengutus kita, semakin kita menyadari kerajaan surga itu yang harus kita representasikan dalam hidup kita, maka kita akan semakin paham. Maka perbuatan kita, tingkah laku kita akan semakin mencerminkan bahwa saya harus mencerminkan, bahwa saya tingkah laku saya harus mencerminkan kerajaan siapa yang mengutus saya. Nah, mungkin setiap kita akhir-akhir ini, nah beberapa pesan juga yang lalu, sebenarnya pesan Tuhan itu mengingatkan setiap kita, mengingatkan kita kembali, menyadarkan kita kembali tentang keberadaan kita di dunia ini untuk apa. Tujuan Tuhan menciptakan kita itu untuk apa? Itu menyadarkan kita kembali. Nah, mungkin di antara kita hari-hari ini, kita mulai lupa. Kita mulai merepresentasikan kerajaan-kerajaan yang lain dalam hidup kita. Kita mulai merepresentasikan hal-hal yang lain dalam hidup kita. Mungkin diri kita sendiri, mungkin kerajaan-kerajaan gelap dalam hidup kita. Nah, mari melalui pesan Tuhan ini, berapa minggu ini, dan yang sekarang pesan Tuhan minggu ini tentang kerajaan siapa yang kita presentasikan. Nah, mari Bapak Ibu, kita kembali, kita sadar kembali, oh benar, Tuhan sudah menciptakan saya dengan sebuah tujuan yang pasti. Tuhan sudah menyadarkan saya, Tuhan sudah menciptakan saya dengan sebuah tujuan yang khusus dalam hidup saya, bahwa saya harus merepresentasikan kerajaan Allah itu sendiri. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bagaimana untuk kita menjadi utusan-utusannya yang benar? Nah, yang kedua, kita harus tunduk kepada siapa yang mengutus kita. Kita harus mengikuti peraturan, atau kita harus mengikuti rule yang sudah ditetapkan oleh siapa yang mengutus kita. Ayatnya tetap sama Bapak Ibu, 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, saya percaya gini, setiap duta-duta yang telah dipilih, setiap mereka-mereka yang telah dipilih untuk menjadi duta atau menjadi utusan dari sebuah negara, atau utusan menjadi duta wisata atau lain sebagainya, dia harus mentaati, dia harus tunduk pada otoritas yang sudah mengutusnya.
Betul, di poin pertama tadi, dia memiliki kehendak. Tapi dia harus sadar bahwa ada yang mengutusnya, dia harus taat dan dia harus tunduk. Artinya di sini, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Yang Bapak Gembala sampaikan hari Minggu lalu. Ada kerajaan diri sendiri, keegoan. Nah, ternyata itu harus apa? Dimatikan. Ada satu kedagingan yang muncul yang harus kita hilangkan, yang harus kita kesampingkan. Ada prioritas yang harus kita tentukan di sana, Bapak Ibu. Tunduk pada satu otoritas yang sudah mengutus kita. Nah, saya akan kesaksian Bapak Ibu. Ketika dulu saya pengutusan ke daerah, saya di situ melakukan sebuah pelanggaran, Bapak Ibu. Melakukan sebuah pelanggaran yang mungkin ini memalukan alma mater sekolah, yang sudah pasti ini memalukan nama Kristus. Nah, ketika saya melakukan sebuah pelanggaran, Bapak Ibu, ada sebuah teguran daripada sekolah. Ada sebuah teguran bahwa tegurannya singkat sekali. Kamu harus sadar bahwa kamu adalah orang yang diutus. Kamu membawa nama Tuhan. Kamu membawa alma mater sekolah. Kamu harus minta maaf. Kamu harus datang kepada orang tersebut dan minta maaf. Nah, waktu itu ketika datang surat seperti itu, pertama kali saya dapat teguran oleh gembala setempat yang saya praktek. Saya dapat teguran. Setelah itu saya dapat teguran dari pihak sekolah bahwa saya harus minta maaf kepada orang tersebut. Akhirnya saya mengambil satu langkah. Saya harus minta maaf. Saya harus bertobat dan harus datang ke orang tersebut. Saya tidak akan melakukan hal itu kembali. Karena orang itu ada dalam satu wilayah yang sama, dalam satu praktek yang sama, dalam satu lingkup pastori yang sama. Saya minta maaf, saya rekonsiliasi kepada orang tersebut, saya tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Dan saya paham dan saya menyadari bahwa ada sesuatu yang harus saya bawa, nama Tuhan yang harus saya bawa. Saya harus mempresentasikan kerajaan Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, melalui poin yang saya sampaikan ini pagi hari ini, bagaimana untuk kita menjadi utusan-utusan yang benar. Yang pertama, memiliki kehendak dan pribadi seperti Kristus. Itu yang harus kita miliki dalam setiap hidup kita. Lalu yang kedua, kita harus tunduk. Kita harus taat. Kita harus patuh kepada siapa? Kepada orang yang mengutus kita. Yang utama gini, ketika kita paham kita adalah utusan Kristus, kita harus tunduk dan kita harus taat kepada kehendak Kristus. Kita harus taat kepada kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi patokan utama. Dan yang kedua gini, kita harus paham kepada siapa yang mengutus. Mungkin kita diutus oleh satu gereja, dan mungkin kita diutus oleh sebuah instansi untuk kita pergi kemana. Nah, kita bawa nama siapa di situ? Kita harus tunduk, kita harus taat. Nah, mari Bapak Ibu, pagi ini tidak saya panjangkan. Pesan Tuhan minggu ini yaitu kerajaan siapa yang harus kita representasikan dalam hidup kita. Nah, mari setiap kita, termasuk saya sendiri, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Mungkin selama ini mungkin ada hal-hal yang kita keluar dari apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, mari kita kembali dengan pesan-pesan Tuhan melalui minggu demi minggu. Dan pesan Tuhan minggu ini itu menyadarkan setiap kita bahwa kita harus sadar Tuhan sudah tetapkan setiap kita. Tuhan sudah bawa setiap kehidupan kita. Tuhan sudah pilih setiap kita bahwa kita harus merepresentasikan kerajaan Allah itu sendiri. Nah, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, bahwa setiap pesan yang telah Engkau sampaikan untuk setiap umat-Mu, untuk setiap kami semua Tuhan. Untuk kami sadar Tuhan bahwa ada tugas yang harus kami lakukan, bahwa ada hal-hal yang
yang Kau percayakan dalam setiap kami, yang harus kami kerjakan dalam hidup kami Tuhan, untuk kami terus merepresentasikan kerajaan-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi, untuk kami boleh menjadi duta kerajaan-Mu, untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Mari Tuhan Kau mampukan setiap kami Tuhan, untuk kami menjadi berkat, untuk kami menjadi saluran Tuhan berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu hikmat-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada Engkau Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.